Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama tes channel Tuti Suryati. Kali ini kita akan kembali belajar materi aliyah atau madrasah SMA atau tingkat SMA ya, yaitu tentang fikih kelas 12, membahas tentang hukum syara dan pembagiannya. Yang nanti kita akan bahas tentang hukum syara dan pembagiannya itu terbagi kepada al-hakim, al-hukmu, al-mahkum bih, dan al-mahkum alaih. Sebelum kita tonton video berikutnya, marilah kita belajar berdoa ya. Berdoa mulai, berdoa selesai. Ya, sebelum kita mulai belajar, jangan lupa untuk tekan tombol merah subscribe, like, share, juga komen ya. Yuk kita tonton video berikutnya. Hukum syara. Pengertian dari hukum syara adalah seperangkat peraturan berdasarkan ketentuan Allah tentang tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini berlaku serta mengikat untuk semua umat yang beragama Islam. Pengertian al-hukmu, hukum menurut bahasa menetapkan sesuatu terhadap sesuatu. Hukum itu terbagi kepada dua macam. Yang pertama, hukum taklifi. Kemudian hukum taklifi itu adalah firman Allah yang menuntut manusia untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu atau memilih antara berbuat atau meninggalkan. Sedangkan menurut jumhur ulama, hukum taklifi itu ada 5. Yang pertama atau A adalah al-ijab, wajib. Kemudian B, an-nab atau sunnah. C, at-tahrim atau haram. Kemudian D, al-karahah atau makruh. Dan E, al-ibahah atau mudah. Berikutnya adalah hukum wad'i. Hukum wad'i adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menuntut untuk menjadikan sesuatu sebab, syarat, atau penghalang dari sesuatu yang lain. Hukum wad'i itu ada 5 ya. Pembagian hukum wad'i ada 5. Yang pertama adalah sebab. Sebab adalah sifat zahir, tetap, dan menetapkan suatu hukum karena syariat mengkaitkan sebab dengan sifat. Ketika seseorang melakukan sebab, maka akibatnya akan timbul, baik yang berniat untuk menimbulkan akibat ataupun tidak. B adalah syarat. Syarat adalah sesuatu yang tiadanya mengharuskan ketiadaan dan keberadaannya tidak mengharuskan keberadaan atau ketiadaan. Berikutnya adalah mani. Mani itu adalah penghalang. Adalah sifat zahir yang pasti yang menghalangi tetapnya hukum, atau dengan istilah lain sesuatu yang mengharuskan tidak adanya hukum atau batalnya sebab. Kemudian D, azimah dan ruksoh. Azimah adalah hukum yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf tanpa adanya uzur, contohnya kewajiban sholat 5 waktu sejak semula ya, atau sejak lahir. Berikutnya adalah rukhsah, adalah hukum yang berkaitan dengan suatu perbuatan karena adanya uzur sebagai
pengecualian dari azimah. Contohnya, sholat bagi seseorang musafir, kemudian memakan daging binatang buas dalam keadaan terpaksa. D adalah sah dan batal. Sah dan batal adalah sesuatu yang dituntut oleh Allah dari para mukallaf berupa perhatian dan apa yang ditetapkannya untuk memberikan atau untuk mereka berupa syarat dan sebab.